깜짝이야. 맛있게 했어요. 마른 여자 좋아하지. Kita masuk ke cerita bagian 3. Nah, lokasi awalnya itu sama dengan lokasi Gyeongre terakhir. Jadi pada waktu itu datanglah seorang kurir yang baru aja mengantarkan pesanan di sana. Dan dia pada waktu itu tidak sengaja melihat poster seorang aktris yang cantik. Tapi ya dia mengabaikan itu karena dia fokus mau mengantarkan pesanan dia. Dan dia pun mendapatkan kartu tarot di loker tersebut. Jadi pengantar makanan yang bertemu dengan Gyeongre dan juga si supir taksi ternyata adalah pria ini yang bernama Dong-in. Jadi dia bertugas untuk mengantarkan pesanan-pesanan makanan. Dan dia terkenal sebagai raja pengantar makanan karena dia selalu mendapatkan orderan yang banyak banget. Pokoknya paling banyak di antara rekan-rekannya yang lain. Nah, keesokan harinya dia masih penasaran dengan kartu tarot yang dia terima. Terus setelah dia pelajarin, dia masih belum paham sebenarnya apa maksud dari kartu tarot yang dia temukan itu. Terus tiba-tiba orderan masuk lagi dan dia segera bertugas untuk mengantarkan orderan-orderan tersebut. Nah, dia ambil pesanan-pesanan orang-orang di sana dan siap melakukan pengantaran. Tapi ketika dia mengantar ke rumah yang ini, ya kan, itu diterima sama seorang perempuan yang bertubuh agak besar. Nah, karena dia lihat pengantar makanannya ini good looking, ya kan, jadinya si cewek itu menggoda Dong-in. Jadi dia kasihlah Dong-in segelas air, tapi Dong-in ngerasa bahwa rasa airnya itu kok kayak ada asin-asinnya gitu kan. Nah, ternyata si cewek itu cukup mencurigakan. Terus Dong-in langsung membersihkan mulutnya menggunakan air ketika dia pergi ke supermarket membeli air mineral. 깜짝이야. 맛있게 했어요. Keesokan harinya, perempuan itu melakukan pengorderan lagi. Nah, disinilah Dong-in mulai ngerasa bahwa ada yang aneh dengan perempuan ini. Ditambah lagi, dia selalu menggoda Dong-in, tapi Dong-in itu berpura-pura menelpon pacarnya. Walaupun ya si cewek itu tahu kalau misalkan Dong-in itu pura-pura nelpon. Bahkan dia mengangkat roknya sedikit, ya kan, biar Dong-in tergoda, tapi tidak sama sekali. Dan dia bilang sama Dong-in dia bakal ngorder tepat di jam 6.55 dan benar aja dong. 여자 자주 보죠. 혹시 일어나서 들어가세요 빨리. Hal itu dia lakukan setiap hari dan dia bilang sama Dong-in bahwa Dong-in adalah tipe idealnya dia dan dia juga suka banget sama pengantar makanan yang tampan. Tapi Dong-in gak mau dan bilang bahwa untuk jangan pernah menghubungi dia lagi. Nah, keesokan harinya si cewek itu gak nyerah, tetap aja dia ngorder dan teman Dong-in bilang ya harus ngantar makanan ke sana lagi gitu. Ya sudah, Dong-in pun akhirnya menerima orderan itu dan mengantarkan makanan ke tempat perempuan aneh tadi. Sebelumnya Dong-in juga sempat melakukan komplain, tapi tanggapannya ya kayak biasa aja gitu. Akhirnya ya sudah, dia pergi lagi ke sana dan dia berdebat lagi sama si perempuan itu karena perempuan itu kayak udah kesel banget sama Dong-in karena Dong-in selalu mengabaikan pesannya dia. Terakhirnya dia tetap kasih tip dan nyuruh Dong-in untuk membuangkan sampahnya. Nah, ketika Dong-in buang sampah si perempuan itu, ternyata ya nggak sengaja sepatunya kena noda bekas sampah perempuan itu. Dan ketika dibersihkan sama Dong-in, dia masih nggak sadar kalau itu adalah noda blood. Jadi dia ngerasa bahwa itu mungkin saus atau something like that. Hingga keesokan harinya ketika Dong-in sampai di sana, cewek itu nggak mau ngajak ngobrol, dia langsung tutup pintunya gitu aja. Dan ketika Dong-in buang sampahnya lagi, betapa kagetnya dia ngelihat ada potongan daging. Dan keesokannya pun dia langsung cerita sama temannya. Temannya bilang bahwa kayaknya emang ada seorang laki-laki yang menghilang sekitar 2 minggu yang lalu dan nggak tahu di mana keberadaannya. Nah, terus Dong-in nanya sama temannya gimana cara bedain daging manusia dan juga hewan gitu. Terus dikasih tahu lah sama temannya dan dilakukanlah eksperimen sama Dong-in ketika dia ke situ lagi dan ngambil daging di sampah itu gitu kan. Dan ketika dia bereksperimen ternyata betul bahwa itu adalah daging manusia. Keesokan harinya dia cerita sama temannya lagi dan mereka curiga banget bahwa orang yang hilang itu mungkin itu punyanya dia, iya kan? Nah, setelah itu temen Dong-in menyarankan kayaknya perlu sekali lagi deh ke sana untuk memastikan gitu. Awalnya Dong-in tuh nggak mau karena dia udah malas banget. Tapi tepat di jam 6.55 perempuan itu tetap melakukan orderan. Akhirnya Dong-in setelah berpikir panjang dia memutuskan untuk pergi ke sana lagi. Nah, tapi hari itu cukup aneh. Ketika itu perempuan itu tidak membukakan pintu, malah
Dong-in yang masuk ke dalam karena dia nggak kunci pintunya gitu kan. Dan ketika Dong-in masuk, betapa kagetnya dia, isi di dalam rumah itu di luar Nurul banget, baunya bau busuk banget, bahkan banyak banget potongan-potongan daging yang nggak tahu tuh daging manusia ataupun bukan gitu kan. Dan kalian ingat dong, tato itu adalah tato si cewek. Nah, kemanakah dia sebenarnya? Apakah dia di-kill atau enggak? Ternyata tidak. Hal itu membuat Dong-in sakit perut dan mau muntah. Ternyata itu adalah memang punya si cewek itu. 마른 여자 좋아하지. Dia sengaja ngekat bagian-bagian tubuhnya agar dia terlihat kurus, tapi bukannya cantik, tapi malah sangat-sangat menyeramkan. Dong-in yang udah ketakutan banget mencoba untuk kong kali kong sama si cewek itu untuk berbicara, tapi dia kena jebakan dan akhirnya dia terjatuh. Dan kalian tahu apa yang terjadi sama dia? Yap, setelah itu bilang kan tipe idealnya adalah cowok yang pendiam. Dan akhirnya inilah yang terjadi sama Dong-in. Keesokan harinya ada seorang pengantar lagi yang mau ngantar ke tempat si cewek itu. Jadi si itu pesan makanan anjing. Nah, ketika dia ngetok nggak ada orang nyahut dan dia masuk ke dalam, dan dia juga kaget banget ketika melihat apa yang ada di sana. Dia menemukan bahwa Dong-in mulutnya itu udah dijahit sama si cewek karena kan dia bilang dia suka cowok pendiam. Dan Dong-in pun disuruh dan dipaksa makan melalui selang, dan itulah yang dipesan sama si cewek itu. Makanya dia mesen makanan anjing. God. Pengantar makanan itu berteriak dan Dong-in menyuruh dia untuk tetap diam. Cuma si cewek itu nggak tahu kemana ya, dia nggak ada di situ gitu. Hanya ada Dong-in yang makan melalui selang karena mulutnya udah dijahit sama si cewek. Aduh, gimana menurut kalian? What do you guys think? Karena kartu yang didapatkan sama Dong-in ketika terbalik itu berbeda artinya. Dan dari sini kita juga bisa belajar bahwa watch your mouth. Perhatikan perkataan kita kepada orang lain. What do you think, guys?